Kini real sektor bisa juga berbeda dengan apa yang dikatakan narasinya Ibu Sri Mulyani. Kan kita lihat terakhir-akhir ini dari 16.500 tiba-tiba penguatan terjadi luar biasa sampai sekarang kan kalau nggak salah kurs dolar itu cuma 15.300 ya terakhir kemarin ya, minggu-minggu terakhir ini, artinya kan turun drastis gitu loh ya. Nah, bahwa beliau mengucapkan itu juga tidak salah, 16.300, karena tidak ada orang yang bisa menebak arah yang namanya arah exchange rate. Nggak bisa, sulit ya kan ya, dengan variabel yang begitu banyak hampir nggak mungkin lah dolar mau kemana, minggu depan dolar mau kemana atau tidak mungkin. Jadi yang di capture oleh Sri Mulyani pada waktu beliau memberikan narasi 16.300, ya itulah yang terjadi ya pada saat exchange rate di situ. Nah, buat kita secara ekonomis masalahnya bukan level, mas, salah. Kalau orang ngomong, wah exchange rate kita ini 16.300, bukan 16.000 bagus, bukan, stabilitas, mas. Orang dagang tuh pengen stabil exchange rate-nya berapa. Jangan nih hari 15.000, besok 17.000, balik ke 13.000, mau dagang naon? Kan itu udah nggak masuk akal. Jadi setiap orang ngomong exchange rate selalu salah karena yang dibidik adalah levelnya. 16.000, 16.300. Ya untuk pengusaha, untuk ekonomi adalah stabilitas daripada exchange rate, sehingga saya bisa tahu harga saya beli impor itu berapa, saya jual di sini berapa dengan exchange rate yang stabil. Ya kan? Kalau exchange rate tidak stabil, saya nggak berani dagang, mas. Saya nggak berani impor barang misalnya untuk raw material saya misalnya, ya kan, untuk ekspor misalnya, nggak berani, mas. Jadi yang paling penting di dalam exchange rate adalah the stability, bukan levelnya. Yang gini, dolar itu beyond any control of any government. Karena apa? Dolar itu yang mengendalikan adalah the Fed, bukan kita. Kita cuma bisa intervensi, ya kan ya. Tapi kalau bilang the Fed, saya akan naikin suku bunga, bah bisa meledak lah. Itu di luar kontrol kita, ya kan. Ini nasib karena ekonomi kita ekonomi terbuka, ya kan ya, yang tidak mematok fixed exchange rate tapi floating exchange rate. Exchange rate bebas mau bergerak mana. Beda dengan zaman Soeharto. Zaman Soeharto sebelum Krismon itu dijaga ya 2.500. Apapun yang terjadi 2005 akhirnya meledak di 1997 karena rupiah kita terlalu overvalued. Ya, terlalu kemahalan. Sedangkan neraca perdagangan kita minus begitu dalam, ya. Nah, jadi yang paling penting adalah kembali lagi, masalah exchange rate tidak perlu diperdebatkan apakah pada level tertentu sangat menguntungkan atau merugikan, bukan itu. Stabilitas exchange rate itu yang menentukan orang mau dagang atau tidak, mau impor bahan baku apa tidak, ya kan, mau ekspor apa tidak, kan begitu. Ya, jadi kalau Sri Mulyani 16.300 dan ternyata sekarang udah 15.300, tidak bisa disalahkan juga Sri Mulyani karena dia bukan dukun. Ya, yang bisa meramal bakal kemana exchange rate, kan begitu ya.